Sebelum kita mulai pembelajaran, masih ingatkah anak-anak ibu dengan yel-yel al-muslimin pandan? Kalau sudah lupa, mungkin karena sudah 4 bulan di rumah, kita ingatkan kembali atau ibu ingatkan kembali. Baik, kita mulai. Al-muslimin, Allahu Akbar. Al-muslimin, yes, yes, yes. Al-muslimin semakin di depan. Al-muslimin berprestasi. Sekali lagi kita ulangi, yel-yel al-muslimin pandan. Al-muslimin, Allahu Akbar. Al-muslimin, yes, yes, yes. Al-muslimin semakin di depan. Al-muslimin berprestasi. Baik, adapun materi pembelajaran kita hari ini adalah tentang teks laporan percobaan. Adakah anak-anak ibu yang sudah pernah membuat percobaan di rumah? Pernahkah membuat nasi goreng? Atau pernahkah meniup balon? Ataupun menaiki sepeda? Pernah pasti kita lakukan. Berikutnya, ibu tanya, coba sebutkan 5 percobaan yang pernah kamu lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ayo dijawab satu persatu. Kita mulai belajar hari ini. Ada baiknya disiapkan dulu buku dan peralatan tulis agar kita mulai untuk mencatat di dalam buku catatan. Materi kita hari ini adalah tentang teks laporan percobaan. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama, memahami fungsi laporan percobaan. Yang kedua, memahami pengertian laporan percobaan. Yang ketiga, memahami ciri-ciri teks laporan. Yang keempat, memahami model teks laporan berupa pengamatan atau percobaan eksperimen. Pengertian percobaan adalah suatu tindakan atau pengamatan yang dilakukan untuk mengecek atau mengenali hubungan sebab akibat antara gejala yang terjadi. Seperti yang telah kita lakukan tadi, percobaan di rumah, seperti memasak nasi goreng, kemudian meniup balon, ataupun menaiki sepeda, itu adalah termasuk salah satu contoh percobaan. Laporan adalah segala sesuatu yang disampaikan seseorang, baik secara lisan maupun tulisan, yang berisi kegiatan yang sudah dilakukan dari percobaan tersebut. Pengertian teks laporan percobaan adalah teks yang menceritakan tentang percobaan yang telah dilakukan. Yang pertama, fungsinya sebagai informasi atau sebagai sumber informasi. Nah, misalnya kalian memerlukan informasi nih, kandungan vitamin C mana sih yang lebih tinggi dari beberapa jenis jeruk? Misalnya, kalian ingin mengetahui antara jeruk mandarin, jeruk nipis, jeruk lemon, mana yang lebih tinggi? Kalian tinggal mencari teks laporan percobaan yang telah dilakukan oleh orang lain. Dengan mencari informasi dari teks laporan percobaan, kita sudah mengetahui apa yang kita perlukan. Kedua, fungsinya sebagai bukti. Nah, tadi laporan itu disusun untuk menyampaikan segala kegiatan yang dilakukan. Dengan menulis teks laporan percobaan itu membuktikan bahwa kita benar-benar telah melakukan percobaan, baik itu yang dilakukan untuk menguji atau membuktikan suatu teori. Yang ketiga, fungsinya yaitu untuk dokumentasi. Dalam penyusunan teks laporan percobaan, kalian akan mengumpulkan data, mengumpulkan informasi, kemudian memilihnya atau mengklasifikasikannya, dan menyajikannya. Tentunya kalian menginginkan teks tersebut selalu ada kan ketika diperlukan, dan kalian tidak ingin kehilangan teks tersebut, bukti tersebut. Nah, cara yang mudah agar tidak hilang itu dengan cara mendokumentasikannya. Yang keempat, fungsinya sebagai pemecahan masalah. Nah, pemecahan masalah memang bisa gitu ya untuk teks laporan percobaan itu sebagai pemecahan masalah? Tentu bisa. Kalian suka bakso? Pasti banyak dari kalian yang senang sama bakso. Ada yang hampir tiap hari jajan bakso. Tapi kemudian kalian melihat di berita banyak bakso-bakso yang menggunakan formalin atau boraks. Nah, kalian jadi was-was. Aduh, bagaimana ini nih memecahkan masalah ini? Saya itu suka sekali bakso, tapi takut ada formalinnya. Nah, teks laporan percobaan
cari misalnya percobaan-percobaan sederhana yang dilakukan untuk menguji boraks atau formalin pada bakso. Kalian bisa lakukan percobaannya untuk menguji bakso yang biasa kalian beli. Nah, dengan percobaan itu kalian sudah tidak was-was lagi. Kalau mengandung boraks, pasti kalian tinggalkan. Kalau misalnya tidak mengandung boraks atau formalin, kalian dengan senangnya bisa jajan setiap hari ya bagi yang suka. Nah, itu yang keempat. Dan yang kelima, pertanggungjawaban. Nah, tadi laporan disusun itu jika ada pihak yang menugaskan suatu kegiatan kepada kita. Jika tidak diberikan kegiatan, tidak ditugaskan kegiatan, kita tidak perlu memberikan laporan. Nah, tapi jika ada orang yang memberikan tugas, kita harus memberikan laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban bahwa kita telah melakukan apa yang dia tugaskan sesuai dengan prosedurnya. Dengan teks laporan percobaan juga, orang yang memberikan tugas akan lebih mudah mengetahui dan mengecek apakah kita sudah benar dalam melakukan percobaan tersebut atau belum. Ciri teks laporan percobaan. Yang pertama, objektif. Menyampaikan informasi data sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Berarti kita di sini tidak bisa menghalusinasikan ataupun berdasarkan imajinasi kita. Tetapi apa? Harus berdasarkan data yang sesuai dengan kenyataan. Yang kedua, berupa fakta. Hasil yang disampaikan benar-benar sudah dilakukan. Tidak bisa datanya itu fiktif atau rekayasa. Harus sesuai dengan kenyataan yang sudah kita lakukan percobaannya. Yang ketiga, lengkap. Dalam menyampaikan informasi dalam teks laporan percobaan harus secara utuh. Gunanya untuk apa? Agar bermanfaat untuk orang lain. Berarti tidak bisa kita menyampaikan informasi laporan percobaan kita setengah-setengah, tetapi harus secara menyeluruh. Pembagian teks laporan. Yang pertama, teks laporan hasil observasi atau pengamatan adalah teks laporan yang memuat klasifikasi atau pengelompokan mengenai jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Contoh, pengamatan tinggi badan usia remaja, pengamatan lingkungan sekitar, bisa sekitar laut atau sekitar sungai. 2. Teks laporan percobaan adalah teks yang menceritakan tentang percobaan, observasi, atau melakukan karya ilmiah dan bisa juga pada laporan praktikum yang telah dilakukan oleh penulis. Contoh, laporan percobaan mata pelajaran IPA. أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوى واعتنقا